Langit masih gelap ketika angin pagi menyelinap di celah-celah jendela kayu rumah Ustaz Jamil. Suara kokok ayam mulai bersahut-sahutan, menandai hadirnya waktu subuh. Di sebuah desa kecil bernama Kampung Kedung Rejo, Ustaz Jamil sudah berdiri di teras rumahnya, membetulkan kain sarung yang sudah mulai lusuh dan mengenakan jaket abu-abu penuh tambalan. Masjid kampung berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Tidak ada lampu jalan, hanya senter kecil yang tergantung di tangan kirinya yang membimbing langkah kaki menyusuri jalan setapak berkerikil. Meski jalan gelap dan hawa menggigit tulang, tak pernah sekalipun ia melewatkan sholat berjamaah di awal waktu. Sesampainya di masjid, ia membuka gembok pintu kayu masjid yang berderit, menghidupkan lampu, dan langsung menuju pengeras suara. Dengan suara yang rendah namun penuh getaran keikhlasan, ia melantunkan adzan subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara adzan itu menggema ke seluruh penjuru kampung. Anak-anak kecil, para petani, ibu-ibu tua, dan beberapa pemuda yang masih mengantuk di ranjang masing-masing perlahan bangun dan bersiap menuju masjid. Tapi dari sekian banyak rumah, hanya beberapa yang benar-benar menjawab panggilan itu. Di saf pertama, hanya ada 5 orang tua yang berjamaah subuh bersamanya. Hanya 5. Tapi wajah Ustaz Jamil tidak pernah menunjukkan kecewa. Setelah salam terakhir, ia membacakan satu ayat yang hampir setiap hari ia ulang-ulang. Dirikanlah sholat dan suruhlah, manusia, berbuat yang makruf dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang diwajibkan. Quran Surat Luqman, 17. Setelah itu, ia tidak langsung pulang. Ia menyapu lantai masjid, mengepel, menyusun Al-Quran yang berantakan, memastikan sajadah tersusun rapi, lalu menutup masjid kembali sebelum matahari muncul. Semuanya ia lakukan tanpa diminta, tanpa upah, tanpa keluhan. Siangnya, Ustaz Jamil mengajar ngaji di surau kecil belakang rumah. Murid-muridnya datang dengan membawa ikro, mushaf, dan semangat, meski tanpa alas duduk. Di sela pelajaran, ia sering menyisipkan nasihat. Nak, kalau kamu melihat ada teman yang melalaikan sholat, tegurlah. Tapi dengan hikmah. Kalau kamu diam saja, kamu ikut bersalah. Nasihat itu bukan hanya untuk anak-anak. Ia juga menyampaikannya di forum warga, di pengajian ibu-ibu, bahkan kadang ia tak segan menegur langsung orang dewasa yang terang-terangan melakukan maksiat. Seperti suatu sore, ketika ia melihat Pak Marwan, tokoh masyarakat yang kaya dan disegani, duduk di warung sambil tertawa-tawa bersama beberapa pria yang sedang bermain judi kartu domino. Ustaz Jamil berjalan mendekat dengan tenang. Setelah memberi salam, ia duduk dan berkata pelan. Pak Marwan, mohon maaf. Anak-anak kampung sering melewati warung ini. Apa tidak sebaiknya tempat ini dijauhkan dari hal seperti ini? Saya takut Allah murka pada kita semua. Pak Marwan menatap tajam, wajahnya berubah merah. Ia tertawa sinis. Kamu pikir kamu siapa? Cuma guru ngaji, miskin, hidup dari sumbangan orang. Jangan campuri urusan saya. Orang-orang tertawa mengejek. Tapi Ustaz Jamil hanya menunduk, mengucap istighfar, lalu pergi tanpa membalas. Keesokan harinya, omongan tentang Ustaz Jamil tersebar ke seluruh penjuru kampung. Ada yang menganggapnya terlalu sok suci, ada yang mengatakan ia hanya mencari perhatian agar dapat bantuan dari luar. Ada juga yang menuduhnya iri terhadap Pak Marwan yang lebih berhasil. Orang-orang yang dulunya sering minta tolong untuk doa sakit atau minta air ruqyah, kini mulai menjauh. Bahkan beberapa orang tua menarik anak-anak mereka dari kelas ngaji karena takut bermasalah dengan pihak Pak Marwan. Bu Rini, istri Ustaz Jamil, yang sehari-hari membuka warung kecil di depan rumah, mulai merasakan dampaknya. Pelanggan sepi. Dagangan tak laku. Bahkan tetangga dekat pun mulai jarang menyapa. Suatu malam, Bu Rini menangis saat menyapu lantai rumah. Mas, apa kita harus pindah saja dari kampung ini? Orang-orang sudah tidak suka lagi sama kita. Ustaz Jamil menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Ia menatap keluar jendela, ke arah masjid yang sunyi dalam gelap. Rini, ini bukan tentang kita. Ini tentang kebenaran yang harus tetap disuarakan. Kita bukan ingin dipuji manusia. Kita ingin diridai Allah. Ia memeluk istrinya. Dan malam itu, dalam sholat tahajud yang hening, ia menangis lama. Doanya tidak banyak, hanya satu. Ya Allah, teguhkan hati ini di jalan MU,
meski satu dunia membenci. Hari-hari terasa berat bagi Ustaz Jamil dan keluarganya. Semenjak ia menegur Pak Marwan di hadapan orang banyak, perlahan kampung yang dulu ramah kini berubah dingin. Tidak ada lagi senyum ramah tetangga saat berpapasan di jalan. Beberapa orang bahkan pura-pura tidak melihat ketika berpapasan dengannya. Namun, yang paling terasa adalah saat anak-anak mulai berhenti datang mengaji. Ruang belajar di surau belakang rumah yang biasanya dipenuhi tawa polos dan lantunan ayat suci kini sunyi. Hanya satu dua anak yang masih setia datang, dan salah satunya adalah Fahri, anak laki-laki Pak Marwan sendiri. Fahri, meski masih usia 12 tahun, adalah anak yang cerdas dan haus ilmu agama. Diam-diam, ia tetap datang ke rumah Ustaz Jamil setiap sore, dengan sandal jepit butut dan tas kecil berisi ikro dan mushaf yang mulai sobek di beberapa bagian. Ia selalu datang mengendap-endap, memastikan tidak ada yang melihatnya, terutama ayahnya. Suatu sore, ketika hanya mereka berdua di surau, Fahri menunduk sambil berkata pelan, "Ustaz, ayah saya marah besar waktu tahu saya belajar di sini. Dia bilang Ustaz orang sok suci. Tapi saya bingung, kalau saya berhenti, hati saya terasa kosong." Ustaz Jamil menatap Fahri dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mengelus kepala anak itu dengan lembut, lalu berkata, "Fahri, kebenaran memang tidak selalu diterima. Tapi ingat, Allah Maha Melihat. Jangan pernah malu belajar Islam. Kamu sedang berjalan di jalan yang diridhainya. Dan kelak, kebaikanmu akan menyentuh hati ayahmu, insya Allah." Fahri tersenyum. Sejak itu, ia semakin rajin belajar. Bahkan ia mulai menghafal surat-surat pendek dan sering menjadi imam ketika sholat maghrib di rumahnya, meski tanpa suara. Sementara itu, fitnah terhadap Ustaz Jamil terus menyebar. Pak Marwan, yang merasa harga dirinya dipermalukan, secara diam-diam menyebar isu ke masyarakat bahwa Ustaz Jamil adalah provokator agama yang ingin menguasai masjid dan menyingkirkan tokoh-tokoh kampung. Beberapa orang mulai percaya. Terlebih karena Ustaz Jamil berasal dari luar kampung, ia pindah ke Kedung Rejo setelah menikahi Bu Rini 10 tahun lalu. Mereka menyebutnya pendatang sok alim yang ingin menggusur pengaruh tokoh lama. Puncaknya terjadi saat rapat pembangunan jalan kampung. Ustaz Jamil datang sebagai warga biasa, menyampaikan usul agar anggaran pembangunan lebih transparan dan tidak dikorupsi oleh panitia. Namun, usul itu justru memicu amarah. "Kamu jangan ajari kami soal kejujuran," bentak Pak Rudi, salah satu panitia. "Kamu siapa? Cuma guru ngaji miskin yang hidup dari sumbangan. Jangan bawa-bawa agama untuk urusan kampung." Rapat pun ricuh. Beberapa warga membela, tapi mayoritas memilih diam. Ustaz Jamil tak melawan. Ia hanya berkata pelan, "Saya tidak marah. Tapi saya sedih. Kita ini Muslim. Seharusnya adil dan jujur jadi bagian dari iman kita." Setelah rapat itu, ia pulang dengan langkah berat. Di rumah, Bu Rini sudah menunggunya dengan wajah cemas. Ia langsung memeluk suaminya. "Mas, sampai kapan kita harus bertahan seperti ini?" Ustaz Jamil diam. Malam itu ia menghabiskan waktunya di masjid, sendirian. Ia menunduk lama dalam sujud, melaporkan segala kesedihan dan beban batin hanya kepada Allah. Ia hafal betul sabda Rasulullah bahwa dakwah itu jalan yang penuh ujian. Maka ia tidak berharap dukungan manusia. Ia hanya berharap ridha Tuhannya. Keesokan harinya, Ustaz Jamil tetap berdiri di mimbar Jumat. Meski ada tekanan agar ia diganti sebagai khatib, pengurus masjid tetap mengizinkannya karena belum ada keputusan resmi. Dalam khutbahnya, ia mengangkat tema, sabar dalam menghadapi gangguan dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Saudaraku, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 17, tegakkanlah sholat, suruhlah manusia berbuat yang baik, cegahlah dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu." Ayat ini bukan sekadar perintah, tapi juga peringatan. Karena ketika kita menegakkan kebaikan, pasti akan ada perlawanan. Itulah sunnatullah. Tapi jangan takut, karena bersama kesabaran ada kemenangan. Banyak jamaah terdiam. Ada yang menunduk, ada yang mulai tergerak hatinya. Bahkan, tanpa ia sadari, di barisan paling belakang, Pak Marwan mendengarkan khutbah itu sambil menggenggam sajadah rat-rat. Malam itu, ketika Ustaz Jamil berjalan pulang dari masjid, langit cerah dan bintang bertabur. Di bawah sinar rembulan,
Ia duduk sejenak di teras rumah. Ia melihat ke arah kampung yang gelap dan sepi, lalu berbisik dalam hati. Ya Allah, aku tak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku tahu, Engkau melihat. Maka cukupkanlah Engkau sebagai pelindung dan penolongku. Dan di kejauhan, sebuah cahaya kecil mulai menyala. Bukan cahaya listrik, tapi cahaya iman yang pelan-pelan menyusup ke dalam hati orang-orang yang dulu membencinya. Hari itu mendung menggantung sejak pagi. Awan pekat bergelayut di atas langit kampung Kedung Rejo, seakan menjadi pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Ustaz Jamil selesai dari mengajar ngaji anak-anak di suraunya, saat kabar itu datang menggelegar bak petir di siang hari. Tempat judi sabung ayam di gudang belakang rumah Pak Marwan digerebek polisi. Warga kampung geger. Beberapa laki-laki dewasa ditangkap. Salah satunya adalah Bayu, tangan kanan Pak Marwan dan tokoh preman yang selama ini dianggap tak tersentuh. Bahkan, suara-suara di belakang menyebut bahwa tempat itu sudah lama dilaporkan ke polisi secara diam-diam. Di jalan-jalan kampung, orang-orang berbisik dengan ekspresi bingung dan ketakutan. Siapa yang melapor? Menjadi pertanyaan yang berputar-putar. Tapi tak ada yang tahu pasti. Pak Marwan marah besar. Ia kehilangan muka. Beberapa tokoh masyarakat yang selama ini menyokong bisnis haramnya mulai menjauh. Gudang tuanya kini digembok paksa oleh aparat, dan reputasinya hancur di mata masyarakat. Namun, dalam keadaan itu, tak ada satupun orang yang datang menjenguknya. Semua menjauh, kecuali satu orang, Ustaz Jamil. Sore harinya, Ustaz Jamil datang ke rumah Pak Marwan. Ia membawa sepiring nasi putih hangat, sayur bayam, dan segelas air putih. Pak Marwan yang sedang duduk di beranda rumahnya, termenung tanpa kata, menoleh dengan wajah heran. "Kamu datang?" Tanyanya datar, nyaris sinis. "Mau melihat aku jatuh?" Ustaz Jamil tersenyum. "Tidak, Pak. Saya datang karena Islam mengajarkan kita untuk tidak meninggalkan saudara kita saat terjatuh. Bahkan orang yang menyakiti kita, tetap punya hak sebagai manusia untuk kita tolong." Pak Marwan menunduk. Matanya berkaca-kaca. Tangannya yang gemetar menerima makanan itu, lalu ia meletakkannya di pangkuan tanpa langsung menyentuhnya. "Selama ini, aku benci kamu. Aku bilang kamu cari muka. Tapi sekarang, saat semua orang meninggalkanku, hanya kamu yang datang." Air matanya jatuh. Ia menangis, untuk pertama kalinya di depan orang yang selama ini ia hina. Hari-hari berikutnya, keajaiban perlahan terjadi. Pak Marwan mulai sering terlihat di masjid. Awalnya hanya duduk di belakang, mendengarkan. Kemudian ikut berjamaah. Lalu, mulai ikut membersihkan lantai masjid tanpa diminta. Fahri, anaknya, menjadi imam sholat maghrib di rumah dengan suara yang mulai tegas. Pak Marwan, yang dulu selalu sibuk di warung, kini duduk di belakang anaknya, menirukan gerakan sholat dengan hati yang luluh. Warga kampung heran. Perubahan Pak Marwan menjadi perbincangan. Ada yang tidak percaya. Ada yang terharu. Tapi sebagian besar merasa malu, karena selama ini mereka telah salah memilih sikap. Suatu malam, Pak Marwan berdiri di depan masjid, setelah sholat Isya, dan berbicara di hadapan jamaah. "Saya minta maaf, selama ini saya salah. Saya sombong. Saya menolak nasihat agama. Tapi Allah memberi saya ujian, agar saya sadar. Dan orang yang paling saya hina, justru yang menolong saya. Mulai hari ini, saya ingin ikut bersama Ustaz Jamil membangun kampung ini kembali, dengan cahaya Islam." Masjid hening. Beberapa orang menunduk, menangis. Yang dulu menghina, kini menangis dalam diam. Perubahan Pak Marwan menjadi pemicu perubahan besar di kampung Kedung Rejo. Ia menyerahkan satu bangunan miliknya untuk dijadikan TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Ia juga menyumbangkan sebagian hartanya untuk renovasi masjid dan beasiswa anak-anak yang ingin menghafal Quran. Anak-anak kembali datang ke surau belakang rumah Ustaz Jamil. Bahkan kini jumlahnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Ustaz Jamil tidak mengubah cara mengajarnya, tetap sederhana, penuh kelembutan, tapi tegas dalam menyampaikan kebenaran. Warga kampung yang dulu mencibir, mulai datang perlahan ke masjid. Ibu-ibu yang dulu enggan menyapa Bu Rini kini bergiliran datang ke warungnya, meminta maaf dan membeli dagangan dengan wajah malu-malu. Dan setiap malam, di bawah cahaya rembulan,
Suara anak-anak membaca Al-Quran kembali terdengar dari rumah Ustaz Jamil. Bukan lagi suara sepi, tapi gema cahaya iman yang menular. Suatu pagi, setelah sholat subuh, Pak Marwan duduk di serambi masjid bersama Ustaz Jamil. Ia memandang ke arah langit yang mulai memerah oleh cahaya matahari terbit. "Ustaz," katanya pelan, "kenapa Ustaz sabar sekali menghadapi semua hinaan itu?" Ustaz Jamil tersenyum kecil, lalu berkata, "Karena saya yakin, kalau kita menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, pasti akan ada yang menentang. Tapi Allah suruh kita sabar. Itu janjinya dalam surah Luqman. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah hal yang diwajibkan oleh Allah." Pak Marwan menunduk. Ia tidak menjawab. Tapi dari matanya, terlihat jelas, ia telah berubah. Pagi itu, langit cerah membentang di atas kampung Kedung Rejo. Udara segar membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari pekarangan rumah-rumah warga. Tapi lebih dari itu, kampung ini membawa energi baru, ketenangan, kebangkitan, dan semangat untuk berubah. Perlahan tapi pasti, wajah kampung yang dulu dikenal dengan warung remang-remang, perjudian, dan kelalaian agama, kini berubah menjadi kampung yang hidup dengan nilai-nilai Islam. Masjid yang dulu sepi, kini tak pernah kekurangan jamaah. Saf pertama hingga saf belakang penuh bahkan sejak adzan berkumandang. Para pemuda yang dulu nongkrong di pinggir jalan hingga larut malam, kini ikut mengurus kegiatan remaja masjid, bahkan mengadakan sholat malam bersama seminggu sekali. Di teras-teras rumah, kini mulai terdengar lantunan murotal Quran. Anak-anak yang dulu bermain petasan dan game sepanjang hari, kini berlomba-lomba menghafal surat pendek, mengumpulkan semangat untuk ikut wisuda tahfidz yang rencananya akan diadakan di akhir tahun. Pak Marwan kini menjadi penyokong utama program Subuh Mengaji dan Jumat Berkah di masjid. Setiap Jumat pagi, beliau menyediakan ratusan nasi bungkus untuk dibagikan ke tukang becak, buruh tani, dan fakir miskin yang hadir ikut sholat berjamaah. Ia juga membentuk tim khusus yang membantu keluarga duafa dan janda lansia, dengan koordinasi langsung dari Ustaz Jamil, yang tetap menolak menerima honor, meski Pak Marwan berkali-kali menyodorkan amplop tebal. "Saya tidak ingin amal ini ternoda dengan dunia, Pak," kata Ustaz Jamil lembut. "Biarlah pahala itu datang langsung dari Allah, tanpa perantara." Pak Marwan hanya bisa mengangguk, menahan haru. Beberapa bulan kemudian, diadakan rapat akbar desa yang mengundang seluruh tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga. Tempatnya di aula balai desa yang kini juga digunakan sebagai pusat kegiatan dakwah. Rapat itu membahas pembangunan desa berbasis syariah, pengelolaan zakat, pengaturan ekonomi mikro berbasis kejujuran, serta rencana mendirikan madrasah tahfidz untuk anak-anak kampung. Ketika acara dimulai, kepala desa membuka dengan sambutan yang mengejutkan semua orang. "Hari ini saya ingin sampaikan kabar baik. Atas permintaan warga dan tokoh kampung, kami sepakat untuk mengangkat Ustaz Jamil sebagai Ketua Dewan Dakwah Desa Kedung Rejo. Bukan karena jabatan, tapi karena teladan beliau telah mengubah wajah kampung kita. Beliau telah mengamalkan ayat Al-Quran dengan kesabaran yang luar biasa." Seluruh ruangan hening. Mata Ustaz Jamil melebar. Ia tidak pernah mengejar kedudukan, tidak pernah membayangkan dirinya akan dihormati sebesar ini. Ibu-ibu meneteskan air mata. Bahkan beberapa pemuda yang dulu mencibir Ustaz Jamil kini berdiri dan bertepuk tangan sambil menangis. Mereka tahu, perubahan kampung ini bukan karena program pemerintah atau bantuan luar negeri, tapi karena satu hal. Kesabaran dan keteguhan seorang hamba yang tidak pernah lelah menyeru pada kebaikan, dan tidak pernah gentar mencegah kemungkaran. Sejak saat itu, Kedung Rejo dikenal sebagai Kampung Hidayah. Banyak desa lain datang belajar. Wartawan dari media Islam menulis tentang perubahan besar ini. Bahkan video khutbah Ustaz Jamil viral di media sosial dan ditonton ratusan ribu kali. Namun, Ustaz Jamil tetap seperti dulu. Sarungnya masih lusuh, sepatunya tetap sandal jepit, dan setiap kali ada yang memujinya, ia hanya berkata, "Semua karena Allah. Saya hanya hamba kecil yang mencoba menjalankan ayatnya. Dirikanlah sholat, suruhlah kepada yang makruf, cegahlah dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu." Quran Surat Luqman, 17. Sore itu, Ustaz Jamil duduk di serambi masjid, ditemani Pak Marwan dan beberapa pemuda yang sedang belajar tafsir. Di halaman masjid, anak-anak tertawa sambil menirukan adzan dan mengulang hafalan mereka. Udara sore membawa ketenangan, dan masjid terasa hidup, bukan hanya sebagai tempat sholat,
tapi pusat perubahan. Bu Rini, di rumah, sedang menyiapkan teh untuk tamu-tamu pengajian ibu-ibu. Warung kecilnya kini menjadi tempat berkumpul para wanita solehah, membicarakan pendidikan anak dan kegiatan sosial kampung. Dan ketika adzan maghrib berkumandang, semua hati bergetar. Bukan hanya karena suara adzan, tapi karena mereka tahu. Kampung ini telah kembali kepada Allah. Tahun-tahun berlalu. Waktu berjalan cepat, tapi jejak perjuangan Ustaz Jamil tetap tertanam kuat di hati masyarakat Kampung Kedung Rejo. Kampung ini bukan lagi desa kecil yang penuh fitnah dan kelalaian, tapi sudah dikenal luas sebagai desa percontohan Islami. Setiap pekan, rombongan dari desa lain datang berkunjung. Mereka belajar bagaimana sebuah kampung bisa berubah hanya karena satu orang yang berani menegakkan kebaikan dan bersabar terhadap gangguan. Ustaz Jamil tak berubah. Meski kini dikenal luas, ia tetap hidup sederhana. Tidak pernah mau dipanggil Kiai, tetap dipanggil Ustaz Jamil seperti biasa. Tidak pernah mau duduk di kursi istimewa saat acara. Dan jika ditanya apa rahasianya, ia selalu menjawab dengan lembut. Saya hanya menjalankan ayat Allah. Saya yakin, amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun sulit, adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Hari itu tiba. Suatu pagi, udara di Kedung Rejo sangat sejuk. Burung-burung berkicau, anak-anak bersiap ke madrasah, dan suara tilawah terdengar dari masjid. Tapi ada yang berbeda hari itu, Ustaz Jamil tak datang mengimami sholat subuh seperti biasa. Beberapa orang mulai mencari ke rumahnya. Di dalam kamar, Ustaz Jamil terlihat tertidur dalam posisi miring ke kanan, wajahnya tenang, seolah tersenyum. Namun saat Bu Rini memanggilnya, tak ada jawaban. Ia telah wafat, dalam tidur, di malam setelah tahajud, dalam keadaan suci, dengan hati yang damai. Kabar itu menyebar seperti kilat ke seluruh kampung. Tangis pecah. Masjid penuh oleh warga yang datang untuk melihat wajah terakhir orang yang telah mengubah hidup mereka. Jenazah Ustaz Jamil dimandikan oleh para santrinya. Ditatap dengan penuh cinta dan haru. Wajahnya bersih, sejuk, dan tersenyum, sebagaimana janji Allah bagi orang-orang yang mati dalam keadaan husnul hatimah. Prosesi pemakaman dihadiri ribuan orang. Tidak hanya warga Kedung Rejo, tapi juga tokoh agama dari berbagai daerah, pejabat pemerintah, dan bahkan wartawan dari media dakwah nasional. Pak Marwan, yang kini menjadi ketua BKM Masjid, menangis sesenggukan saat menyampaikan pidato perpisahan. Beliau datang ke kampung ini tanpa membawa apa-apa. Tapi beliau meninggalkan kita dengan segunung warisan yang tak bisa dibeli dengan dunia, keimanan, ilmu, dan teladan. Setelah jenazah dimakamkan di pemakaman kampung di bawah pohon rindang, semua orang berdiri diam. Tak ada yang ingin pulang. Seolah tak siap kehilangan sosok yang menjadi cahaya kehidupan mereka. Hari demi hari setelah kepergian Ustaz Jamil, jejak perjuangannya semakin nyata. Anak-anak yang dulu belajar mengaji di surau belakang rumahnya kini menjadi ustaz muda. Beberapa sudah menjadi hafidz Quran, bahkan ada yang mendapat beasiswa ke Timur Tengah. TPA yang dulu kecil, kini berubah menjadi Mahat Al-Jamil, lembaga pendidikan Islam yang diakui nasional. Di gerbangnya tertulis, didirikan atas perjuangan dan kesabaran seorang hamba Allah yang istiqomah menjalankan surah Luqman ayat 17. Pak Marwan wafat 2 tahun kemudian, setelah menginfakkan seluruh hartanya untuk dakwah. Ia dimakamkan di sebelah sahabat sekaligus guru spiritualnya, Ustaz Jamil. Bu Rini, istri Ustaz Jamil, menjadi pembina majelis taklim ibu-ibu. Warungnya kini berkembang, namun tetap sederhana, karena ia selalu menolak menjual barang-barang yang tidak halal, seberapapun menguntungkannya. Suatu hari, Fahri, anak Pak Marwan yang dulu sembunyi-sembunyi mengaji di surau kecil, kembali dari Mesir setelah menyelesaikan kuliahnya di Al-Azhar. Ia berdiri di depan makam Ustaz Jamil, membawa seikat bunga dan mushaf tua yang dulu ia pakai saat kecil. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Ustaz, andai engkau tahu, aku berdiri di sini hari ini karena sabarmu. Karena engkau tidak menyerah saat semua orang memusuhimu. Aku bersaksi, engkau telah menanam cahaya yang tidak akan padam, bahkan setelah jasadmu tiada." Ia membaca surah Luqman ayat 17, ayat yang selalu dia dengar dari lisan sang guru. Tegakkanlah sholat, suruhlah manusia berbuat yang baik, cegahlah dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang diwajibkan.
Ustaz Jamil telah tiada, tapi warisannya hidup dalam hati ribuan orang. Dalam lantunan ayat anak-anak, dalam syaf-syaf jamaah subuh, dalam warung halal yang kembali ramai, dan dalam jiwa-jiwa yang kembali kepada Allah. Ia bukan pahlawan yang diangkat oleh media besar. Ia bukan ulama besar dengan gelar panjang. Ia hanyalah seorang muslim biasa yang memilih untuk berdiri di tengah keramaian, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar atas segala ujian. Dan itulah yang menjadikannya luar biasa.